Halo kaum putus asa, kamu yang dianggap tidak berguna tapi mampu mengubah dunia. Saya ucapkan selamat datang di channel ini. Channel yang gak jelas, dan semoga Anda tidak terhibur. Hari ini saya menggunakan karakter Leonidas. Siapakah Leonidas ini? Silakan bercicat ria, Mbak. Leonidas adalah legenda tanpa penulis biografi. Hampir tidak ada yang diketahui tentang hidupnya. Tanggal pasti kelahirannya sama tidak diketahuinya dengan masa kecilnya. Bahkan peristiwa spektakuler seputar perjuangan epiknya pada tahun 480 sebelum Masehi diselimuti misteri dan masih terbuka untuk kontroversi. Sumber utamanya adalah sejarawan Yunani yang terkenal, Herodotus. Tetapi, bahkan di sini Leonidas diberikan perhatian yang relatif sedikit, dan para sarjana modern telah dipaksa untuk memeriksa kembali secara kritis setiap kalimat Herodotus untuk merekonstruksi lebih banyak detail yang menceritakan dan terkadang lebih akurat. Leonidas lahir di wilayah Sparta, di semenanjung Peloponnesia, di selatan Yunani. Mungkin antara tahun 530 sampai 500 sebelum Masehi. Dia adalah putra raja, Spartan Anasandrides, dan keturunan dari pahlawan kultus Yunani, Herakles. Namun, selama masa muda dan awal kedewasaannya, Leonidas tidak dapat berharap menjadi raja karena serangkaian keadaan yang aneh. Ketika istri pertama, Anasandrides tidak hamil selama tahun-tahun awal pernikahan, para tetua Spartan memaksanya untuk mengambil istri kedua, bertentangan dengan kebiasaan Sparta. Anak sulung, dan satu-satunya, anak dari perkawinan kedua Anasandrides, adalah laki-laki, Cleomenes, yang menjadi pewaris tahta. Sementara itu, istri pertama mengandung 3 putra, Dorius, Leonidas, dan Cleombrotus. Nasibnya sungguh ironis. Cleomenes, secara psikologis terganggu dan mungkin cacat mental, sementara Dorius, yang akan menjadi pewaris, dalam keadaan yang lebih normal, unggul dalam yang lebih dikenal oleh bangsa Spartan, dengan istilah kualitas jantan. Namun demikian, ketika Anasandrides meninggal, Cleomenes naik tahta. Tidak dapat hidup di bawah kekuasaan saudaranya, Dorius berlayar ke negeri yang jauh dan memulai serangkaian petualangan, yang mengakibatkan kematiannya. Ketika Cleomenes sendiri meninggal, mungkin pada tahun 487, dia tidak meninggalkan keturunan laki-laki. Garis suksesi tiba-tiba jatuh pada Leonidas, yang menikahi putri Cleomenes dan, akibatnya, keponakan tirinya sendiri. Leonidas hanyalah salah satu raja Sparta. Biasanya, negara kota Yunani ini memiliki 2 raja. Selama pemerintahan Cleomenes, raja kedua adalah Demaratus, tetapi mereka terlibat dalam perseteruan dan Demaratus telah pergi ke Kekaisaran Persia. Leotychides menggantikan Demaratus. Jadi, Leonidas memerintah, menurut tradisi Spartan, dalam kemitraan. Menurut kebiasaan, Leonidas mengambil posisi penting dalam imamat negaranya, tetapi perannya yang paling signifikan, ia adalah sebagai komandan pasukan Spartan. Dalam masalah perang, seorang raja Sparta diharapkan menjadi yang pertama berbaris dan yang terakhir mundur. Di masa muda dan awal kedewasaannya, Leonidas akan menerima pengkondisian fisik yang sangat berat, bersama dengan bertahun-tahun pelatihan militer, untuk mengasah keterampilan prajuritnya ke puncak kesempurnaan bela diri. Ini adalah agenda wajib pria Spartan, dan aturan yang akan berlangsung dalam berbagai tingkat keparahan dan disiplin, hingga usia 60 tahun. Produk dari pengkondisian ini adalah prajurit dan tentara terbaik di Yunani kuno dan kemungkinan besar di dunia. Prajurit berat Spartan atau hoplite membawa tombak panjang yang menusuk serta pedang pendek yang menusuk dan sebuah belati. Perlengkapan pertahanannya termasuk helm jambul perunggu, perisai bundar yang besar, dan terkadang pelindung dada dan kaki, baju besi.
Secara tradisional, hoplite Spartan mengenakan jubah merah cerah yang dianggap sebagai warna paling jantan. Para pejuang ini bertempur berkelompok, bahu-membahu, dalam unit taktis yang disebut palankes. Menampilkan hutan tombak dan perisai, palankes dapat disamakan, tidak terlalu tidak masuk akal, sebagai tangki atau pertahanan dunia kuno. Dari depan, palankes hampir tak terbendung, tepin di sayap dan belakang sangat rapuh. Untuk membatasi kerentanan mereka, Spartan mengerahkan lebih banyak pasukan lembing bersenjata ringan. Dalam bentuk perang infanteri ini, Spartan tidak ada bandingannya. Tidak ada bukti bahwa mereka mempekerjakan pemanah atau slinger. Mereka juga tidak menggunakan kavaleri dalam jumlah yang signifikan, karena medan Yunani sedemikian rupa sehingga membatasi kegunaan aksi berkuda. Urusan angkatan laut, sebagian besar, diserahkan kepada sekutu Sparta. Terlepas dari mesin perangnya yang mengesankan, Leonidas mungkin tercatat tidak lebih dari sebuah nama pada gulungan raja-raja Sparta jika bukan karena peristiwa epik 480 yang mendorongnya ke tengah panggung. Raja Xerxes dan Kekaisaran Persia-nya menginvasi Yunani. Akar konflik Yunani-Persia telah dimulai 20 tahun sebelumnya. Ketika beberapa negara kecil etnis Yunani di Asia Kecil memberontak melawan kekuasaan Persia. Banyak negara Yunani, termasuk Athena mendukung sepupu pemberontak mereka, dan melalui keterampilan dan nasib baik orang Yunani berhasil mengalahkan tentara Persia Raja Darius di Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi. 10 tahun kemudian, putra Darius dan Raja Persia, Xerxes, bertekad untuk menyelesaikan masalah Yunani untuk selamanya. Saat dia mengumpulkan pasukannya yang perkasa, yang bahkan diakui oleh para ilmuwan modern mungkin berjumlah 25 juta, dia mengirim kelima mata-mata dan diplomat untuk menuntut penyerahan orang-orang Yunani. Pasukan ini memiliki persediaan kavaleri yang baik, dan pada intinya memiliki tubuh elit 10.000 orang yang dikenal sebagai dewa. Sebuah angkatan laut yang kuat secara signifikan lebih besar dari apapun yang bisa dikerahkan oleh orang-orang Yunani, untuk berlabuh di sisi laut tentara saat berbaris. Pasukan Persia dipusatkan dan dipimpin dengan cakap, satu-satunya kelemahannya, mungkin, adalah banyaknya unit etnis, yang tunduk pada kekaisaran yang mungkin bisa diandalkan untuk bertarung dengan berbagai tingkat antusiasme. Besarnya, ancaman Persia memaksa Athena dan Sparta untuk mengesampingkan persaingan sebelumnya dan bekerja sama. Athena, dengan armadanya yang perkasa, menempatkan dirinya di bawah komando Sparta. Perseteruan adalah endemik di antara negara-negara Yunani, bagaimanapun, dan akan mengganggu kemampuan Yunani untuk bereaksi, terutama di bulan-bulan pertama. Secara khusus, keraguan-raguan Yunani tentang memegang tempat strategis mengakibatkan pengabaian awal ke Persia. Saat Xerxes melintasi Hellespont dari Asia Kecil, beberapa negara bagian utara Yunani mulai berkhianat. Thermopylae dinamakan demikian karena sumber air panasnya mengendalikan jalan pesisir penting ke Yunani Tengah. Di sebelah timur adalah Pulau Eubua, di utara yang dapat digunakan untuk memblokir kemajuan armada musuh dan dengan demikian melindungi sayap kanan tentara Yunani di Thermopylae. Bahkan ketika pegunungan pedalaman berfungsi untuk melindungi kiri. Akhirnya, pendapat Spartan yang dominan memilih untuk mengirim penjaga depan untuk diikuti oleh pasukan yang lebih besar ketika festival keagamaan Karneia selesai. Leonidas memilih 300 pejuang warga. Jumlah yang biasa ketika memulai misi khusus, tetapi dia hanya memilih di antara yang terbaik, yang memiliki anak laki-laki, sehingga tidak ada garis keluarga yang punah karena kematian sang ayah. Secara keseluruhan, 4.000 tentara dari negara bagian Peloponnesia menemani Leonidas ke utara pada Agustus tahun 480 yang menentukan itu. Saat dalam perjalanan ke Thermopylae, Leonidas bergabung dengan 700 Thespians,
400 Thebans, 1000 Phocians, dan 1000 Locrians, sehingga pasukan kecilnya berjumlah sekitar 7000 pasukan. Secara bersamaan, Angkatan Laut, negara sekutu Yunani mengambil posisi di Artemision di ujung utara Pulau Eubua. Bukti menunjukkan bahwa banyak orang Yunani menganggap langkah-langkah ini cukup, dan bahwa tidak ada tindakan besar yang akan terjadi sebelum kekuatan yang lebih besar dapat dikirim untuk memperkuat Leonidas. Setelah mencapai Thermopylae, pengintai dan informan mengungkapkan besarnya pasukan Persia yang mendekat. Leonidas mengadakan dewan di mana beberapa kontingen Yunani menyatakan minatnya untuk mundur ke Korintus. Orang-orang Phocians dan Locrians berdebat keras untuk mempertahankan pas, mungkin karena tanah mereka akan menjadi yang pertama dirusak oleh penjajah. Leonidas memutuskan untuk berdiri dan melawan. Pada saat yang sama, dia mengirim utusan ke beberapa kota untuk meminta bantuan. Celah Thermopylae membentang dari barat ke timur, pegunungan naik tajam ke sisi kiri atau selatan, dan Laut Aegea menyapu sisi kanan atau utara. Leonidas mengatur posisi utamanya di tengah dan mulai membangun kembali tembok tua Phocian yang telah menjadi tempat banyak drama bela diri kuno. Tempat ini dipilih dengan baik, karena tentara Persia harus mengacaukan formasi mereka untuk memasuki mulut celah, dan begitu masuk harus menghadapi orang-orang Yunani dengan sikap yang lebih seimbang. Tembok itu sendiri bisa berfungsi sebagai pertahanan, atau sebagai titik kumpul untuk serangan balik. Leonidas tampaknya telah belajar tentang tumit Achilles dari Thermopylae hanya setelah tiba di Pas. Ada rute pegunungan yang memutar, yang dikenal sebagai jalur Anapaea, di mana musuh yang giat bisa masuk di bagian belakang Thermopylae, menjebak para pembela di dalamnya. Selama dewan, orang-orang Phocians secara sukarela mempertahankan jalan ini karena mereka terbiasa dengan medan lokal dan area lokal. Leonidas diterima. Sementara itu, salah satu pengintai Raja Xerxes masuk ke celah. Sebagai tindakan pembangkangan, Spartan, menyadari pramuka, terus memainkan permainan atletik dan dengan santai mendandani rambut mereka untuk berperang. Tanpa gangguan, pramuka melapor ke Xerxes. Raja Persia segera memanggil Raja Sparta yang diasingkan, Demaratus, untuk meminta nasihat. Demaratus menjelaskan bahwa Persia sedang menghadapi bunga dari Yunani. Xerxes menunda 4 hari setelah pengintaian ini untuk memerintahkan pertempuran. Selama periode ini, dia mungkin menunggu kereta logistiknya tiba dan mengoordinasikan rencana strategis dengan angkatan lautnya. Pada hari kelima, dia menyerang divisi Mede dan Cisian, dan Xerxes bergerak lebih dulu, bertempur di dalam celah selama beberapa jam. Unit-unit ini diserang oleh orang-orang Yunani yang bersenjata lebih baik dan lebih terampil. Selama paruh kedua hari itu, Xerxes memanggil pengawal elitnya, Dewa, yang dipimpin oleh Hydarnes, yang cakap. Namun, begitu berada di dalam Thermopylae, mereka tidak dapat merasakan jumlah superior mereka. Berkali-kali orang Yunani mengusir mereka kembali. Dan Raja Persia dikatakan telah melompat dari tahtanya karena khawatir 3 kali hari itu. Selama pertempuran hari kedua, nasib Persia tidak lebih baik. Herodotus menceritakan bahwa unit teritorial Yunani bertempur secara bergiliran untuk saling meringankan, dan bahwa beberapa unit berpura-pura mundur untuk menarik keluar musuh, lalu tiba-tiba berbalik dan menyerang balik para pengejar mereka yang tidak tertib. Namun, pada hari kedua itu, Raja Persia menerima rejeki nomplok yang luar biasa. Seorang Yunani lokal bernama Ephialtes, dan si pengkhianat ini, menawarkan untuk membimbing Persia melewati jalan Anapaea untuk mendapatkan hadiah. Malam itu, Hydarnes dan para dewanya memasuki hutan pegunungan pepohonan di dekat sungai Asopus, dan mendaki ke puncak di mana mereka menangkap orang-orang Yunani Phocia yang lengah. Melempari Phocians dengan panah, dewa melewati mereka dan melanjutkan di sepanjang jalan, yang ujungnya akan menempatkan mereka di desa Alpenoi di ujung timur Thermopylae langsung di belakang Leonidas.
Pada fajar terakhir yang fatal, Leonidas mendengar dari pelari pramuka bahwa mereka akan segera dikepung. Dia memanggil dewan dan sekali lagi pendapat itu terbagi. Leonidas menyatakan akan tidak terhormat bagi Spartan untuk mundur. Pemimpin Thespians, Demophilus, mengatakan tidak terhormat untuk meninggalkan Spartan. Namun demikian, kontingen Yunani lainnya mundur kecuali Thebans, yang menurut Herodotus, dipaksa untuk tinggal oleh Leonidas karena mereka dicurigai berurusan dengan Persia. Saat mereka makan makanan terakhir mereka, Leonidas konon mengatakan, "Makanlah, dengan hangat, anak-anak, untuk hari ini kita makan di Hades." Terima kasih bagi teman-teman yang udah nonton channel yang tidak jelas ini. Semoga Anda tidak terhibur. Karena chit-chatnya atau gosipnya atau panjang, kita lanjutkan di part kedua. Bye.